Bab 841 Materi Ujian Masuk Pascasarjana. Saya pernah mendengar tentang dia dan 6 perusahaan farmasi besar, kata Elis Andi. Dia sangat bagus, tapi itu karena kamu ceroboh. Aku sudah melakukan semua persiapan yang diperlukan. Aku tidak ceroboh. Aku juga sudah melakukan persiapan matang sebelum bertemu dengannya. Pada akhirnya, aku tetap jatuh. Aku hampir terbunuh olehnya. Bakatnya di bidang kedokteran memang tak tertandingi. Namun, kita bergerak di bidang sains dan teknologi. Mereka tidak punya cara untuk mengancam kita. Inisiatif ada di tangan kita. Zhao Wen terdiam. Dia memegang dagunya dengan linglung. Sekarang, ia tak lagi berharap bisa makan sepuasnya. Ia akan baik-baik saja asalkan Lin Yi tidak melampiaskan amarahnya padanya. Dia di sini. Kata-kata Elis Andi membuat Zhao Wen bersemangat. Ia melihat ke arah tangga dan melihat Lin Yi berjalan ke arahnya. Lin Yi tertegun sejenak ketika dia melihat Zhao Wen duduk di meja makan. Mengapa Zhao Wen ada di sini? Mungkinkah dia kenal seseorang dari Intel? Apakah dia bangkit kembali dan mencoba membalas dendam padanya? Tampaknya mungkin. Cek, cek, cek. Wanita ini benar-benar pantang menyerah. Dia masih harus membantunya ketika dia punya waktu. Zhao Wen gemetar ketakutan saat melihat Lin Yi menatapnya. Ia segera berdiri dan berjalan ke arah Lin Yi. Kau di sini. Kami sudah lama menunggumu. Kalian saling kenal, tanya Lin Yi. Kita hanya teman biasa. Jangan terlalu dipikirkan, kata Zhao Wen lembut. Hanya teman. Hubungan kita memang biasa saja. Jangan salah paham. Jadi begitu. Suara mendesing. Zhao Wen menghela napas lega. Untungnya, dia tidak salah paham. Kalau tidak, dia akan benar-benar dalam masalah. Melihat Lin Yi berjalan mendekat, Andi satu berdiri untuk menyambutnya dan mengulurkan tangan ramah padanya. Apa kabar, Tuan Lin? Aku baik-baik saja, jawab Lin Yi. Ayo kita pesan sesuatu dulu. Aku sudah lari-lari di luar sepanjang sore dan agak lapar. Zhao Wen melirik Andi. Terlepas dari metode apapun yang telah disiapkan Lin Yi untuk menghadapinya, pemikirannya yang tidak biasa saja sudah cukup membuatnya pusing. Sambil tertawa, Andi mendorong menu melintasi meja. Tuan Lin, tolong. Tidak perlu lihat menu. Suruh saja pelayan memesan satu dari semua yang ada di menu. Dengan baik. Andi terdiam sejenak. Ini pertama kalinya ia melihat hal seperti itu. Baiklah, saya akan mendengarkan Tuan Lin. Setelah memesan, Lin Yi tidak berkata apa-apa. Ia mengeluarkan ponselnya dan mengobrol dengan Ji Qingyan di WeChat. Zhao Wen juga terdiam, takut dirinya akan terlibat. Ia tak ingin lagi menjadi umpan meriam. Hanya Andi yang sedikit malu. Dia memintanya datang untuk membicarakan sesuatu. Kenapa dia sama sekali tidak menanggapi? Apakah orang ini benar-benar Presiden Ling Yun Group? Mengapa dia merasa begitu berbeda? Kecepatan penyajian hidangannya tidak cepat, dan disajikan satu persatu, sama sekali tidak sesuai dengan kebiasaan makan Lin Yi. Selain untuk pamer dan mengambil foto, tidak ada gunanya datang ke tempat seperti ini. Setelah hidangan tersaji, Lin Yi tidak peduli dengan hal lain dan mulai makan. Zhao Wen pun sama. Ia hanya ingin mengisi perutnya. Kalau tidak, ia harus mencari makan sendiri saat pulang. Melihat mereka berdua sedang fokus makan dan tak ada niat untuk bicara, Andi pun tak kuasa duduk diam. Tuan Lin, tidak ada yang ingin Anda katakan. Andi tidak ingin mengambil inisiatif untuk membicarakan bisnis, karena sekarang dia yang memegang kendali. Dia harus menunggu dia berbicara sehingga dia dapat memanfaatkan keunggulannya. Kamu nggak ngajak aku makan malam. Apa yang harus aku bilang? Dengan itu, Lin Yi menamparkan dahinya. Ya. Aku ingat sekarang. Aku lupa sesuatu. Andi menggelengkan kepala sambil tersenyum. Ia sungguh tak bisa berbuat apa-apa terhadap orang ini. Ia tak tahu bagaimana ia mendirikan perusahaan sebesar itu. Mendesah. Amin, syukurlah untuk makanannya, aku mau makan. Engah. Zhao Wen, yang sedang minum jus buah, hampir memuntahkannya. Benar saja, ini adalah pemandangan yang sudah tidak asing lagi. Mata Andi melebar, jelas tidak menduga Lin Yi akan mengatakan hal seperti itu. Bukan itu yang ingin aku katakan. Kalau bukan ini, lalu apa? Bukankah kalian para Meiguan selalu mengatakan ini sebelum makan? Tanya Lin Yi. Jangan bilang kamu percaya pada ajaran Buddha dan tidak mengikuti praktik ini. Bukan itu maksudku. Kurasa kita harus bicara bisnis. Andi tak tahan lagi dan memutuskan untuk mengatakan yang sebenarnya kepada Lin Yi. Katakan saja apa yang ingin kau bicarakan. Tak perlu bertele-tele. Aku makan pakai mulutku. Telingaku masih bebas. Kita bisa mencabut gugatan terkait monopoli Longxin,
tapi saya berharap bisa berinvestasi di Longsin Teknologi setelah ini. Lin Yi menatap Andi. Kalian, para Meiguan, pakai otak untuk mencari nafkah. Kok bisa-bisanya kalian mengajukan permintaan yang begitu tak tahu malu? Zhao Wen tetap diam. Dia merasa Lin Yi akan bertindak. Saya rasa ini akan menguntungkan kedua perusahaan kita. Maukah Anda mempertimbangkannya, Tuan Lin? Mengapa saya harus memikirkannya? Karena Intel adalah raksasa di industri ini. Skalanya lebih besar daripada gabungan semua perusahaan di bawah Anda. Tuan Lin, Anda harus tahu tentang ini. Aku tahu itu. Intelijensimu memang mengesankan. Grup Lin Yunku tak tertandingi. Oleh karena itu, saya rasa kerjasama kita saling menguntungkan. Tuan Lin, tidak perlu terlalu radikal. Longsin akan mendapat dukungan Intel. Dengan ini, saya yakin bisa mendatangkan keuntungan tak terbatas bagi Anda di Huaxia. Anda harus mempertimbangkannya dengan saksama. Aku tahu Intelmu hebat, tapi AMD juga lumayan. Perbedaan di antara kalian terlihat jelas. Jangan berpikir kalian akan selalu duduk kokoh di singgasana. Saya tahu itu. AMD telah berkembang pesat selama bertahun-tahun dan bahkan memiliki momentum untuk mengejar kami. Namun, harus diakui bahwa masih ada kesenjangan antara AMD dan kami. Kami masih menjadi pemasok chip nomor 1 di dunia. Tidak hanya di masa lalu, tetapi juga di masa depan. Jika kau berkata begitu, aku tidak akan membantahmu. Jadi Tuan Lin setuju. Zhao Wen memutar matanya dan mengumpat dalam hatinya. Saya akan terkejut jika dia setuju. Setuju, dasar brengsek. Lin Yi mengeluarkan flash drive dari sakunya dan melambaikannya di depan Andi. Kamu tahu apa ini? Sebuah USB drive. Cerdas, tapi ini bukan USB drive biasa. Lin Yi tersenyum. Saya tidak berani mengatakan apapun lagi, tetapi hal-hal yang ada di sini sudah cukup untuk menjatuhkan Anda dari tahta Anda sebagai produsen chip nomor 1 di dunia. Dengan itu, Lin Yi mendorong drive USB itu. Kalau nggak percaya, coba cari komputer. Aku, Lin Yi, selalu menepati janji. Kalau nggak percaya, tanya aja sama Zhao Wen. Zhao Wen menggigil dan tidak mengatakan apa-apa, diam-diam menyetujui kata-kata Lin Yi. Akan tetapi, dia tahu bahwa benda di dalam drive USB itu pasti memiliki kemampuan untuk menghancurkan Intel. Ekspresi Andi pun berubah serius. Ia meraih notebook Apple yang dibawanya dan mencolokkan flash drive-nya. Dia segera menyadari hanya ada satu map di dalamnya. Di atasnya terdapat kata-kata, materi revisi untuk ujian pasca sarjana. Andi dengan gugup membuka folder itu dan dengan santai mengklik sebuah berkas. Seketika itu juga seluruh restoran menjadi sunyi. Bab 842 Saya ingin saham Simer. Suara penuh nafsu yang berasal dari komputer mengejutkan semua orang di restoran. Mereka semua melihat ke arah lantai 2. Apakah semua wanita cantik segila ini melakukan hal seperti itu di depan umum di restoran bintang 3 Michelin? Lagi pula, ada seorang pria dan 2 wanita. Mungkinkah Master Game 91 ada di sini? Ketika Andi melihat pemandangan itu di komputer, dia merasa sangat tidak enak. Apakah dia mengira film-film ini dapat membuat Intel kehilangan posisinya sebagai nomor 1 dunia? Maaf banget. Aku salah ngasih USB drive. Lin Yi segera mengeluarkan flash disk itu dan mengeluarkan flash disk lain dari sakunya. Ini dia. Andi mengambil drive USB Lin Yi lagi, tetapi kali ini, dia jauh lebih berhati-hati. Namun, saat dia membuka USB drive itu, ekspresinya berubah drastis. Ini adalah kode sumber dasar chip 3.0, dan kami sudah mengajukan paten. Saya tidak akan menjelaskan apapun tentang maksudnya. Lin Yi tersenyum. Menurutmu apa yang akan terjadi jika aku menjual benda ini ke AMD? Kode 3.0. Bukan hanya Andi, bahkan ekspresi Zhao Wen pun menjadi sangat terkejut. Intel telah mengembangkannya selama lebih dari 2 tahun, tetapi mereka belum juga menemukan teknologi 3.0. Bagaimana dia melakukannya? Itu mustahil. Skala Longsin sama sekali tidak sebanding dengan Intel. Lagi pula, fokus utama Longsin adalah pengembangan sistem telepon seluler. Mustahil bagi mereka untuk mengembangkan teknologi 3.0. Apa kau benar-benar berpikir kalau Longsinku meneliti hal-hal tak berguna itu setiap hari? Lin Yi tersenyum. Atau kau pikir aku tidak tahu apapun selain cara bersikap keren setiap hari? Andi tiba-tiba mengangkat kepalanya, matanya dipenuhi ketidakpercayaan. Mungkinkah kamu sendiri yang mengembangkannya? Lin Yi mengangkat bahu. Apa itu penting? Yang penting kamu tahu bahwa yang kamu lihat sekarang adalah kode untuk teknologi chip 3.0. Zhao Wen terdiam. Dia tahu Lin Yi sudah lama terdiam tanpa bergerak. Dia pasti sedang memikirkan cara untuk membalas. Namun,
dia tidak pernah menyangka bahwa dia benar-benar akan melakukan hal semacam ini. Kartu ini tidak lagi semudah mengeluarkan bom. Itu lebih mirip dengan meluncurkan senjata nuklir. Begitu dia menjual benda ini ke AMD, struktur industri chip dunia akan berubah. Lin Yi tetaplah Lin Yi. Tak seorang pun tahu kartu truf apa yang ia miliki. Jika mereka beruntung, Intel mungkin akan hancur berkeping-keping. Jika mereka tidak beruntung, mungkin tidak akan ada jejak mereka yang tertinggal. Ekspresi Andi saat ini adalah buktinya. Baiklah, sekarang kita bisa duduk sejajar dan membicarakan berbagai hal, kata Andi. Tuan Lin, Anda tidak diragukan lagi seorang pengusaha yang berkualifikasi, jadi Anda juga dapat melihat bahwa meskipun kami telah membawa Anda ke pengadilan, kami tidak memiliki niat buruk. Oleh karena itu, saya harap Anda dapat menyikapi masalah ini dengan tenang. Bagaimana kau ingin aku tenang? Lin Yi tersenyum. Kamu punya penasihat militer seperti Zhao Wen di sisimu, dan kamu bahkan menyeberangi lautan untuk pamer padaku. Kamu sendiri yang sedang gelisah sekarang, kan? Bukan itu maksudku. Sikap dan aura Andi jauh lebih lemah dari sebelumnya. Kita bisa bicara soal chip 3.0. Baiklah, beritahu aku bagaimana rencanamu untuk menegosiasikan ini. Aku akan memberimu kesempatan. Dengan standar Longsin, Anda tahu bahwa meskipun Anda menyimpan teknologi ini, Anda tidak akan bisa menggunakannya. Saya harap Anda bisa menjual teknologi ini kepada kami. Tapi saya tidak kekurangan uang. Mungkinkah Tuan Lin benar-benar tidak tertarik pada uang? Tanya Andi tak percaya. Aku tahu kamu orang kaya, tapi kamu masih belum terkenal di Huaxia. Posisi orang terkaya masih jauh darimu. Lin Yi menggelengkan kepalanya. Sebelumnya, seseorang bertanya apakah saya ingin menjadi orang terkaya di Huaxia, tetapi saya menolaknya. Jadi, saya bukan kapitalis seperti yang Anda bayangkan. Saya punya cukup uang untuk dibelanjakan dengan puas. Lalu bagaimana kamu ingin melanjutkan? Bisakah kamu memberitahuku apa pendapatmu? Beri aku sesuatu sebagai gantinya. Tukar tambah. Apa yang Tuan Lin inginkan? Saham Simer. Ekspresi Andi berubah sedikit, dan dia berkata dengan tegas. Itu tidak mungkin. Simer adalah entitas yang sama sekali berbeda, jadi kami tidak bisa memperdagangkan saham mereka denganmu. Kalau begitu, sepertinya aku menempatkanmu dalam posisi yang sulit. Baguslah Tuan Lin menyadari hal ini. Kita bisa bicarakan kondisi lain. Saya sudah penuh hari ini. Saya akan bicara lagi nanti. Saya juga sudah ada janji temu dengan tim AMD. Mari kita lihat apa yang bisa mereka tawarkan. Tuan Lin, Anda tidak bisa melakukan ini. Aku tidak bilang ingin membunuh seluruh keluargamu. Kenapa aku tidak bisa melakukannya? Lin Yi mengumpat. Aku sudah memberimu kesempatan bicara di sini, tapi kau malah mengoceh tentang hal-hal yang tak penting. Apa kau pikir orang lain sebodoh itu? Zhao Wen memandang Lin Yi dan merasa bahwa hal yang paling unik tentang Lin Yi adalah cara dia berbicara dengan begitu anggun. Setelah bertemu banyak pria, dia masih sangat unik. Andi tidak berani mengatakan apapun setelah dimarahi Lin Yi karena situasinya saat ini adalah situasi yang sangat pasif. Kurasa laboratorium Intelmu akan segera merilisnya. Bahkan jika aku menjualnya ke AMD, itu tidak akan berdampak besar padamu, kata Lin Yi. Tapi kau harus tahu, kau butuh lebih dari 2 tahun untuk membuat prototipe yang hampir tidak berfungsi. Aku hanya butuh 3 bulan. Dengan kemampuanmu, setidaknya butuh 2 tahun untuk membuat teknologi 4.0. Lagi pula, aku hanya butuh waktu paling lama setengah tahun. Selama aku mau, aku bisa memastikan produkmu tertinggal 1 generasi dari AMD paling lama dalam setahun. Jadi, kau yang memutuskan. Aku hanya memberimu waktu setengah bulan untuk memutuskan. Setelah itu, Lin Yi mencabut drive USB di komputer dan berbalik untuk pergi. Presiden Lin, Anda pergi begitu saja. Zhao Wen berdiri dan bertanya. Aku sudah selesai bertingkah keren. Apa gunanya bertahan? Setelah Lin Yi pergi, Zhao Wen menatap Andi tanpa daya. Dia telah menceritakan semua yang perlu dikatakan, tetapi dia keras kepala dan tidak mau mengalah. Tidak ada yang bisa dia lakukan sekarang. Sekarang kau percaya apa yang kukatakan, kan, kata Zhao Wen, jangan tertipu oleh sikapnya yang acuh tak acuh, Lin Yi bukan orang yang bisa kau permainkan. Aku meremehkannya. Aku tak pernah menyangka dia akan sehebat ini. Tidak masalah jika kau melebih-lebihkannya. Kau sama sekali tidak setara dengannya. Tidak, kalau saya benar-benar mau, dia tidak akan bisa mengancam saya soal ini, kata Andi. Sekarang, kami akan mengintensifkan penelitian dan pengembangan kami, agar hal ini tidak terjadi lagi. Tidak bisa mengancammu. Andi tersenyum. Kalian harus tahu kalau komputer saya berbeda dari komputer orang lain. Waktu saya memeriksa berkas-berkas itu, saya sudah menyalinnya ke perangkat saya.
Selama saya mau, saya bisa kembali dan mengaturnya. Dengan begitu, saya bisa dengan mudah mendapatkan teknologi 3.0. Benarkah? Zhao Wen tampak terkejut. Seperti dugaannya, teknik seorang atasan ternyata jauh lebih buruk dari yang dibayangkannya. Tentu saja benar. Coba lihat kalau kamu tidak percaya. Andi menyalakan komputernya. Semuanya ada di sini. Sebelum dia bisa menyelesaikan perkataannya, Andi dan Zhao Wen menatap layar dengan mulut ternganga, seolah-olah mereka telah ketakutan. Saat Andi menyalakan layar, mereka disambut oleh layar biru komputer dengan karakter Cina yang mengambang. Idiot, kamu mau menyalin kodeku. Bab 843 Seseorang memikul bebanmu. Selain itu, ada sederet teks terjemahan bahasa Inggris di bawahnya, mungkin karena dia takut Andi tidak mengerti. Zhao Wen mengerutkan bibirnya. Ini sedikit memilukan. Mustahil. Ini komputer pribadiku. Bahkan tidak terhubung ke internet. Bagaimana mungkin? Zhao Wen menepuk bahu Andi dengan sungguh-sungguh. Saat kau memasukkan USB drive pertama, komputermu sudah terinfeksi. Kalau tidak, kenapa dia memberikan USB drive berteknologi 3.0 itu padamu? Selain itu, kemungkinan besar dia mencuri semua isi komputermu. Mari kita berdoa semoga tidak ada yang penting di dalamnya. Andi terdiam. Ia menutupi kepalanya dengan kedua tangan dan tampak kesakitan. Bagaimana ini bisa terjadi? Alasannya adalah karena Tiongkok punya pepatah yang berbunyi, sulit untuk diwaspadai. Setelah meninggalkan restoran, Lin Yi melihat arlojinya. Waktu sudah menunjukkan pukul 19.30, tetapi ia tidak menelepon Ji Qingyan. Natal tinggal lusa. Dia harus menyiapkan hadiahnya dulu. Sial, dia harus menyiapkan 4 hadiah untuk liburan. Mengapa surga membuat segalanya sulit bagi anak baik sepertiku? Lin Yi melihat GPS dan berkendara ke Times Square di dekatnya. Ia naik lift ke lantai 4. Ini adalah bagian perhiasan. 10 toko perhiasan mewah teratas di dunia semuanya berlokasi di sini. Selama Anda punya uang, tidak ada yang tidak bisa Anda beli di Zonghai. Sial, lihat pria di lift itu. Dia sangat tampan. Natal sudah dekat. Dan dia sendirian di sini. Dia pasti sedang membeli hadiah untuk pacarnya. Kalau begitu, kita harus menariknya. Dia adik kecil yang tampan sekali. Kita harus membawanya ke toko dan memeriksanya lebih dekat. Tapi tidakkah menurutmu dia terlalu muda? Barang-barang Harry Winston tidak murah. Apa menurutmu dia mampu membelinya? Memangnya sepenting itu dia membeli sesuatu atau tidak? Lebih penting bagi kita untuk memperhatikan adiknya. Cek, cek, cek. Aku suka apa yang kamu katakan. Saat dia berbicara, salah satu asisten toko wanita berambut panjang melambai ke arah Lin Yi. Adik, kamu mau beli hadiah? Datanglah ke Harry Winston dan lihat-lihat. Aku bisa bantu kamu mengajukan harga khusus internal. Lin Yi mendongak dan menyadari bahwa dia dari Harry Winston. Meskipun dia tidak berkecimpung di industri mode, dia mengenal banyak merek wanita dan memahaminya dengan cukup baik. Harry Winston dan Van Cleef dan Arpels sama-sama merek mewah di papan atas industri perhiasan. Mereka berhak meremehkan semua merek perhiasan lainnya. Sama seperti Hermes yang berdiri di puncak industri mode mewah. Bung, lihat juga toko Van Cleef kita. Ada 2 produk baru, dan edisi terbatas. Kalau begitu aku akan pergi ke sana dan melihatnya. Lin Yi memiliki kesan yang baik terhadap merek ini karena dia telah membeli perhiasan Van Cleef di Wanda Plaza. Terutama aksesoris semanggi berdaun 4 yang langsung menjadi klasik. Kebetulan besok akhir pekan, setelah membelinya, dia akan mengirimkannya ke Wang Ying dulu. Berikan waktu pada langit Natal. Sial, dasar jalang. Dia benar-benar merebut adik laki-laki kita. Raung. Kalau ada pemuda tampan lagi, kami akan serahkan dia padamu. Kami tak akan merebutnya lagi. Saya sudah bekerja di sini selama beberapa tahun, tapi saya belum pernah melihat adik laki-laki setampan dia. Mustahil adik laki-laki berikutnya bisa setampan dia. Kalau begitu kami tidak peduli. Adik kecil, jangan terlalu bias. Kenapa kamu tidak datang ke sini untuk melihat-lihat? Harry Winston kita tidak kalah dari mereka. Jangan khawatir. Aku akan ke tokomu setelah selesai di sini. Kalau begitu kami akan menunggumu. Saat dia mengangguk sambil tersenyum, Lin Yi merasa seperti dia tidak sekadar berkeliaran di mall, tetapi sebaliknya, menjelajah seperti seorang petualang. Van Cleef adalah salah satu merek perhiasan ternama dunia. Harganya sama sekali tidak bersahabat. Kebanyakan bos biasa hanya datang ke sini untuk sekadar melihat-lihat lewat jendela. Harga barang-barang di dalamnya tidak terjangkau. Namun, di kota metropolitan internasional seperti Zonghai, tidak pernah ada kekurangan orang kaya.
Ditambah lagi dengan semakin dekatnya Natal, semakin banyak orang yang datang ke sini untuk membeli barang-barang, tetapi kebanyakan dari mereka adalah pria. Namun, mereka menggaruk-garuk kepala saat membaca labelnya. Pesan yang tersirat di hati mereka sangat mirip. Apa yang harus saya beli? Setelah menyambut Lin Yi masuk, asisten toko wanita itu bertanya dengan wajah merah. Tuan, apakah Anda sedang memilih hadiah untuk pacar Anda? Cerdik. Baru-baru ini, ada 2 produk baru di toko kami. Silakan datang dan melihatnya. Tentu. Jika bukan karena kesulitan Lin Yi dalam memilih hadiah, dia pasti sudah selesai berbelanja sejak lama. Asisten toko wanita membawa Lin Yi ke sisi dalam konter dan berkata dengan lembut. Pak, gelang semanggi 4 daun versi platinum ini adalah model Natal spesial yang diluncurkan oleh Van Cleef dan Arpels, dan dijual dalam jumlah terbatas. Hanya ada 20 set di seluruh Shanghai. Sekarang, 8 set telah terjual. Silakan lihat. 18 juta agak mahal, gumam Lin Yi, tapi gayanya lumayan bagus. Kalau mahal, ya sudahlah. Aku ambil yang ini saja. Semua orang di toko menatap Lin Yi dengan heran. Kenapa kalian semua menatapku seperti itu? Apa aku tidak memenuhi syarat untuk membelinya? Apa aku masih harus membuat janji? Tidak, bukan itu. Asisten toko perempuan itu tergagap. Pak, Anda salah. Bukan 18 juta, tapi 1,8 juta. Jadi 1,8 juta yuan. Jadi, tidak ada yang perlu diragu-ragukan. Saya akan menerimanya. Orang-orang di sekitar diam-diam terkejut. Dari mana pewaris generasi kedua yang kaya ini berasal? Dia bahkan berani membeli perhiasan senilai 18 juta yuan. Pak, mau gesek kartu atau bayar tunai? Tanya asisten toko perempuan itu. Jangan khawatir, aku mau beli lagi, kata Lin Yi. Bukankah kamu bilang ada barang baru? Di mana? Masih mau beli lagi? Asisten toko perempuan itu berhenti sejenak. Pak, sebagai penjual profesional, saya sarankan Anda hanya membeli 1 hadiah Natal. Kalau beli lebih banyak, nanti malah kena dampaknya. Maksudmu kalau kamu beli banyak, aku bakal kelihatan kayak orang kaya baru. Aku tidak bermaksud begitu. Lagi pula, barang langka itu berharga. Kamu tidak salah soal itu. Alasan utamanya adalah ada lebih dari 1 orang yang perlu kubelikan hadiah. Apapun yang terjadi, aku harus memperlakukan mereka sama rata. Semua pria di toko memandang Lin Yi dengan iri. 2 sekaligus. Sungguh berkah yang luar biasa. Tuan, silakan lewat sini. Asisten toko wanita itu menyambut Lin Yi ke konter lain. Ini liontin seri Zenzi yang baru. Ini desain terakhir dari seri ini. Harganya 1,98 juta. Baiklah, aku ambil 2 ini. Kemas saja. Aku masih punya kartu anggota diskon 30%. Bantu aku hitung harganya. Asisten toko tidak terlalu terkejut melihat kartu keanggotaan berlian milik Lin Yi. Dia menghabiskan hampir 4 juta yuan untuk beberapa aksesori. Wajar saja kalau dia punya kartu keanggotaan berlian di sini. Hei, sobat, kamu punya 2 pacar sekaligus, keren banget. Tepat saat Lin Yi menunggu untuk menggesek kartunya, seorang pria parubaya berkata. Tidak apa-apa. Asal kamu belajar manajemen waktu, kamu bisa sepertiku. Jelas dia berpengalaman dalam percintaan. Dia pasti punya penilaian yang luar biasa. Kemungkinan besar itu bakat. Kalau begitu, bolehkah aku bertanya sesuatu padamu? Lin Yi menatap tangan pria parubaya itu dan berkata, sudah memutuskan hadiah apa? Apalagi yang ingin kau tanyakan? Ini bukan tentang memilih hadiah, hanya saja ada masalah yang menggangguku akhir-akhir ini. Pria parubaya itu menggaruk kepalanya dan berkata, bukankah mereka bilang perempuan itu seperti serigala di usia 30 dan harimau di usia 40? Tapi harimau betinaku begitu lembut, kenapa begitu? Hehehe. Lin Yi menepuk bahu pria parubaya itu dengan sungguh-sungguh. Tak ada kehidupan yang damai. Yang ada hanyalah orang lain yang menanggung bebanmu. Bab 844 Pertemuan Tak Terduga. Pria parubaya itu tertegun sejenak, seolah-olah dia tidak mengerti. Tuan, barang-barang Anda sudah dikemas. Ini kartu Anda juga. Silakan ambil. Lin Yi mengangguk dan berjalan keluar dari Van Cleef dan Arpels, bersiap untuk mengunjungi Harry Winston. Adik kecil, kamu terlalu bias. Kamu bilang ingin melihat-lihat toko kami, tapi ternyata kamu beli barang-barangmu di Van Cleef and Arpels. Benar. Lagi pula, dia membeli 2 barang sekaligus. Setidaknya sisakan 1 untuk kita. Siapa bilang aku hanya mendapatkan 2 hal, kata Lin Yi. Aku mau beli 4. Aku mau beli 2 dari mereka dan 2 lagi dari tokomu. Hujan dan embunnya aku bagi rata.
Apa kamu tidak puas dengan ini? Ah, 4. Adik kecil, kamu bisa menangani sebanyak ini. Saat ini, saya masih punya waktu rata-rata 4 jam sehari, jadi 4 jam bukanlah masalah. Adik kecil, kamu hebat sekali. Datanglah ke toko kami dan lihat-lihat. Kedua asisten toko wanita itu menyambut Lin Yi. Adik, kamu beli gelang dan kalung di sana. Mau lihat cincin-cincin di toko kami? Aku akan melakukannya. Apakah Anda punya anggaran? Tidak, kata Lin Yi, aku hanya menginginkan sesuatu yang lebih besar. Hehe, seberapa besar yang lebih besar? Apakah 37 beku cukup? Itu tidak akan berhasil. Harus minimal 36 D. Kalau begitu manajer kita harus turun tangan, haha. Setelah menggoda asisten toko sebentar, Lin Yi dibawa ke konter. Adik kecil, lihat ini. Ini harta karun toko kami. Berlian 18 karat segi 8 dengan dasar platinum. Tapi, harganya agak mahal. Lin Yi melihat harganya. 5 juta dolar. Ya, memang tidak murah, kata asisten toko wanita itu dengan sedikit rasa bersalah. Tapi ada model lain di toko ini. Akan kutunjukkan padamu. Tidak perlu, ini saja sudah cukup, kata Lin Yi. Ini hanya hadiah Natal, bukan lamaran. Tidak perlu terlalu pilih-pilih. Melihat ekspresi tenang Lin Yi, asisten toko wanita itu yakin bahwa adik laki-lakinya ini benar-benar pewaris generasi kedua yang sangat kaya. Setelah memilih hadiah Ji Qingyan, satu-satunya yang tersisa adalah Liang Ruoxu. Namun, Lin Yi sedikit ragu tentang hal ini. Barang-barang berharga ini tidak cocok untuknya. Kalau tidak, dia bisa dituduh korupsi oleh atasannya. Namun, harganya juga tidak boleh terlalu murah. Harus ada sesuatu yang bisa disembunyikan. Ini agak sulit. Setelah berkeliling di toko, Lin Yi melihat sepasang anting biru di konter dan bertanya. Berapa harganya? Ini juga aksesori platinum, tapi berlian biru Afrika Selatan. Setiap berlian 1 karat. Harganya 5,3 juta yuan. Baiklah, ini bagus. Kelihatannya palsu. Aku ambil ini. Kalau orang biasa yang mengatakan hal ini, pelayan toko itu mungkin akan marah besar. Namun, Lin Yi bukanlah orang biasa, karena dia tampan dan kaya. Adik kecil, kami toko berlisensi Harry Winston. Kami tidak pernah menjual barang palsu, jelas asisten toko perempuan itu. Namun, orang-orang di pedesaan lebih mudah mengenali berlian. Berlian biru adalah barang langka. Jumlahnya tidak banyak di negara ini. Memang mudah bagi orang untuk berasumsi bahwa berlian itu palsu dan tidak mengenalinya. Itulah yang kuinginkan. Identitasnya istimewa. Tidak pantas baginya memakai sesuatu yang terlalu mahal. Seberapa istimewanya identitasnya? Jangan tanya-tanya, atau kamu akan ditutup. Kurasa tidak. Kita milik Times Square. Kalau dia nggak senang, seluruh Times Square-mu bakal tutup. Tokomu nggak ada apa-apanya. Para karyawan Harry Winston tercengang. Seberapa kuatkah dia agar mampu menutup seluruh Times Square? Baiklah, jangan hanya berdiri di sana. Gesek kartuku. Oke. Aku akan membungkusnya untukmu. 10 menit kemudian, semuanya sudah dikemas, dan ia bahkan dengan penuh perhatian menulis pesan. Pesan ini cukup sopan, dan sedikit lebih baik daripada layanan dari Van Cleef dan Arpels. Namun, untuk melindungi privasi Ji Qingyan dan Liang Ruoxu, Lin Yi menggunakan surat sebagai gantinya. Setelah berbelanja, Lin Yi menyembunyikan hadiah itu di sudut mobil agar tidak ketahuan. Lalu, ia menelepon Ji Qingyan. Aku baru saja selesai bekerja. Ada yang mau kamu makan? Aku akan membawakannya untukmu. Aku belum pulang, tapi kamu bisa beli bola-bola ketan. Aku mau makan itu. Kenapa kamu belum kembali? Yuan dan aku baru saja selesai makan. Kami sedang di tepi sungai. Kamu mau ikut? Sial, apa maksud He Yuan? Dia sudah punya pacar, tapi masih saja mengejar istriku. Mendengar kata istri, Ji Qingyan tersenyum. Ini terutama karena kita sudah lama tidak berbelanja sendirian seperti ini, jadi kita agak kesiangan hari ini. Hehe, kirimkan aku lokasinya. Aku akan ke sana sekarang. Setelah menutup telepon, Lin Yi pergi ke ruang bawah tanah mal dan membeli beberapa bola ketan kesukaan Ji Qingyan. Kemudian, ia mengikuti petunjuk lokasi dan pergi ke tepi sungai. Ji Qingyan mengenakan jaket windbreaker krem dan celana panjang bermotif biru. Ia mengenakan sepasang sepatu bot kecil. Angin di tepi sungai bertiup pelan, dan tatapan semua orang tertuju padanya. He Yuan mengenakan jaket anti angin dan legging abu-abu, yang tidak jauh berbeda dengan pakaian Ji Qingyan. Lin Yi, cepatlah kemari. Aku baru saja membelikanmu sekotak kue beras goreng.
Enak sekali. Saat melihat Lin Yi, Ji Qingyan berlari dan menyerahkan makanan lezat itu kepadanya. Hei, mana bola ketanku? Kita makan saja di rumah. Di sini banyak sekali orang. Rasanya terlalu tidak senonoh. Ji Qingyan mengulurkan jarinya dengan manis. Aku akan memakannya dengan tenang. Itu juga tidak akan berhasil. Kalau He Yuan melihat ini, dia pasti akan merebutnya darimu. Kita akan memakannya dengan tenang saat pulang nanti. Hei, apa maksudmu? Aku sudah mengorbankan seluruh masa mudaku demi perusahaan. Apa salahnya makan satu bola ketanmu, teriak He Yuan. Kalau kamu mau makan, pergilah ke Gao Zongyuan, jangan ke aku. Aku benar-benar tidak mengerti kenapa kakak senior menyukaimu. Sungguh sia-sia bakat kakak seniorku, keluh He Yuan. Kebetulan sekali. Aku juga punya pertanyaan yang sama denganmu. Apakah kamu juga berpikir bahwa kamu tidak layak untuk kakak perempuanku? Tidak. Pertanyaanku, kenapa Gao Zongyuan menyukaimu? Sial, aku juga sangat populer. Baiklah. Kalian berdua bisa berdebat sendiri. Ji Qingyan menggerutu, kalian langsung bertingkah seperti ini saat pertama kali bertemu. Serius. Kakak senior, ayo pergi. Abaikan saja dia. He Yuan memegang lengan Ji Qingyan dan berjalan di depannya. Lin Yi terpaksa mengikutinya dari belakang. Dia gembira karena bebas dan mengobrol di WeChat. Tiba-tiba, Lin Yi melihat Ji Qingyan dan He Yuan berhenti di tengah jalan. Dia mendongak dan terkejut melihat seorang pria berjas hitam berdiri sekitar 10 meter di depan mereka. Pria itu mengenakan kacamata dan menatap He Yuan juga. Bukankah ini mantan pacar He Yuan, Qiu Sucheng? Apa mereka benar-benar bertemu di sini? Bab 845 Damai Bersama. Zonghai begitu besar. Bagaimana mereka bisa bertemu hanya dengan berjalan-jalan? Lin Yi mengusap dagunya dan berdiri diam. Lebih baik membiarkan He Yuan menyelesaikan masalah ini sendiri. Dia tidak bisa ikut campur secara membabi buta. Ji Qingyan punya pikiran yang sama. Itu adalah urusan Yuan sendiri, dan dia tidak punya hak untuk ikut campur, jadi dia diam-diam mundur di depan Lin Yi. Yuan. Jelas sekali bahwa Qiu Sucheng juga terkejut melihat He Yuan. Ekspresinya agak canggung. Kebetulan sekali. Sudah bertahun-tahun sejak terakhir kali kita bertemu. Aku tak percaya bisa melihatmu di sini. Kebetulan sekali, kata He Yuan sambil tersenyum. Apakah kamu baik-baik saja sekarang? Aku baik-baik saja. Aku bisa mendapatkan apapun yang kuinginkan. Bahkan bosku harus menundukkan kepalanya di hadapanku. Aku menjalani hidup yang baik. Lin Yi. Perseteruan macam apa yang kumiliki denganmu? Apa kau masih berani menginjak-injakku di saat seperti ini? Aku turut berduka cita atas kejadian waktu itu. Kuharap kau tidak membenciku. Bukannya wajar kalau orang putus. Waktu itu kita masih muda. Kenapa kamu membuatnya seolah-olah kamu selingkuh? Qiu Sucheng jelas tidak bisa senatural dan seanggun He Yuan dalam hal tutur kata dan tingkah laku. Ia sangat mahir dalam menyerang dan bertahan. Di saat-saat canggung, ia hanya bisa tersenyum konyol. Kamu punya waktu. Mau makan? Sayangnya, itu tidak bisa. Aku ada janji dengan pacarku. Ekspresi Qiu Sucheng berubah. Ia tidak menyangka akan mendapat jawaban seperti itu. Ini karena dia pernah berpikir untuk mencari He Yuan lagi. Oh, aku serahkan saja padamu. Qiu Sucheng tidak berkata apa-apa lagi. Ia membungkus tubuhnya dengan erat, lalu pergi dengan kepala tertunduk. Dia juga tidak melihat Lin Yi dan Ji Qingyan berdiri di belakang He Yuan. He Yuan memasukkan tangannya ke dalam saku pakaiannya dan menarik napas dalam-dalam, seolah-olah beban seberat 1000 pon telah terbebas darinya. Kenapa kau membiarkannya pergi begitu saja? Kau menyia-nyiakan kesempatan bagus untuk pamer, kata Lin Yi sambil berjalan mendekat. Lin Yi benar. Kamu harus bilang padanya kalau kamu wakil presiden Lingyun Group. Biar dia menyesal. Kurasa tidak perlu. Nanti malah seperti aku yang memikirkannya, kata He Yuan. Tapi aku merasa penampilanku tadi kurang baik. Seharusnya aku bersikap lebih tenang. Jadi, hubungan kalian sudah resmi berakhir. Sudah bertahun-tahun berlalu. Aku sudah tidak peduli lagi padanya. Aku hanya merasa dulu, ketika kami berdua pergi ke kota es untuk mencarinya, kami masih agak kekanak-kanakan. Tapi sekarang setelah kami melewati masa-masa itu, aku merasa sangat baik. Asalkan kamu sudah benar-benar melepaskannya. Dia sudah lama mengkhawatirkan hal ini, tetapi melihat situasi saat ini, kekhawatirannya tidak perlu. Kakak senior, temani aku jalan-jalan. Aku mau beli sesuatu. Bukankah kita baru saja selesai berbelanja?
Ini Natal, aku akan memilih hadiah Natal untuk Gao Zongyuan. Baiklah, aku akan pergi bersamamu. Seolah sudah siap mental, He Yuan membeli barang-barang itu dengan sangat cepat. Dia membelikan Gao Zongyuan sebuah jam tangan senilai lebih dari 800.000 yuan. Bagi Gao Zongyuan, jam tangan seperti itu jelas tidak menarik perhatian. Namun, karena merupakan hadiah dari He Yuan, makna di baliknya berbeda. Ketika Lin Yi dan Ji Qingyan kembali ke rumah, waktu sudah lewat pukul 11 malam. Lin Yi memperhatikan bahwa Ji Qingyan juga bertingkah agak misterius. Dia tidak tahu apa yang sedang direncanakannya. Keesokan paginya, setelah sarapan, Lin Yi dan Ji Qingyan meninggalkan rumah bersama. Setelah mengantar Ji Qingyan ke Chaoyang Group, ia berkendara ke rumah Wang Ying. Melihat mobilnya terparkir di lantai bawah, Lin Yi langsung berjalan mendekat. Dentang, dentang, dentang. Setelah mengetuk pintu, suara Wang Ying datang dari dalam. Tagihan air. Retakan. Wang Ying membuka pintu tanpa sepatah kata pun, lalu matanya dipenuhi kegembiraan. Kenapa kamu di sini? Bukankah kamu harus menemani Presiden Ji? Dia sedang bekerja, jadi aku datang berkunjung. Lin Yi berkata, tapi, kamu berani membukakan pintu untukku saat aku bilang aku ke sini untuk menagih tagihan air. Aku mengenali suaramu, jadi aku membuka pintunya, kata Wang Ying sambil tersenyum. Lagi pula, aku benar-benar berutang tagihan air pada mereka. Akhir-akhir ini aku pakai air banyak sekali. Masuklah dan ambil airnya. Apa kamu yakin? Ya, ya. Kalau kamu tidak percaya, datang dan sentuh aku untuk memeriksanya. Orang seperti Lin Yi yang tidak memiliki tabu tidak akan terlalu memikirkan hal ini. Jadi, ia langsung mengulurkan tangan. Piek. Wang Ying memukul Lin Yi, kau benar-benar akan memeriksanya. Itulah yang kamu katakan. Cepat tarik tanganmu. Aku khawatir kamu tidak akan bisa mengendalikan diri. Sambil berbicara, Wang Ying mundur selangkah dan melepaskan diri dari cengkeraman Lin Yi. Namun, semuanya sudah tersentuh. Kalau begitu, jangan kendalikan itu. Apakah kamu sudah mengalahkan Presiden Ji? Belum, kenapa? Kalau begitu aku akan menunggu sedikit lebih lama. Aku bekerja di bawah orang ini. Aku tidak akan berani merebut pria dari bosku. Apakah kamu harus bertindak seperti itu? Tentu saja. Wang Ying memegang wajah Lin Yi dan menciumnya. Kurasa orang seperti Presiden Ji pasti tidak akan bisa melayanimu dengan baik di ranjang. Saat kau datang lagi padaku, aku akan membiarkanmu bersenang-senang. Kamu sendiri yang mengatakannya. Mengapa aku harus berbohong padamu? Kenapa kamu di rumah, Lulu di mana? Bukankah ini Natal? Dia pergi bersama teman-teman sekelasku dan jadi gila, jadi dia belum pulang, kata Wang Ying. Oh ya, tunggu sebentar. Aku sudah menyiapkan sesuatu untukmu. Sambil berbicara, Wang Ying berlari kembali ke kamar tidur dan mengeluarkan sebuah tas tangan hitam. Ini hadiah Natal. Coba lihat apakah kamu suka. Dia membuka kotak itu dan melihat isinya adalah sabuk kulit hitam. Biar ku jelaskan dulu. Harganya murah. Kalau kamu tidak suka, bilang saja. Kenapa tidak? Kebetulan saja aku tidak punya ikat pinggang. Muak. Kamu masih bisa ngomong. Mulutmu masih semanis dulu. Aku juga sudah menyiapkan hadiah untukmu. Lin Yi menyerahkan tas itu kepada Wang Ying. Aku suka apapun yang kamu berikan. Wang Ying membuka tasnya. Kamu bahkan menyiapkan apel. Tentu saja, ini penting. Kita tetap harus mendapatkan vitamin dan melindungi diri kita bersama. Wang Ying tersenyum seperti anak kecil dan menggigitnya, tetapi ia tidak memakannya sendiri. Ia malah memberikannya kepada Lin Yi dengan mulutnya. Karena kita harus melindungi diri kita sendiri bersama-sama, kata Wang Ying samar-samar. Baiklah, mari kita lindungi diri kita bersama. Setelah memakan apel itu, Wang Ying mengeluarkan kotak kecil itu. Van Cleef dan Arpels. Pasti mahal banget. Jangan tanya harganya. Kita lihat saja nanti apakah cocok. Saya yakin itu cocok untuk saya. Wang Ying mengeluarkan gelang semanggi berdaun 4 dan memakainya. Lihat apa yang kukatakan. Itu bagus. Asalkan kamu menyukainya. Wang Ying menyandarkan pipinya di telapak tangannya dan tersenyum pada Lin Yi. Sebenarnya, aku sudah menduga kau akan datang untuk memberiku hadiah. Kamu tidak berpikir aku akan memberimu apel? Ya. Wang Ying mengangguk dan berkata, aku hanya tidak menyangka kau akan memberiku gelang dari Van Cleef Yabao. Menurutmu apa yang akan kuberikan padamu? Pakaian dalam, tanya Wang Ying, bukankah pria suka memberikan barang-barang ini kepada kekasihnya? Bab 846 Jika kamu dilindungi, aku akan dilindungi. Dari sudut pandang tertentu, ini mungkin valid, kata Lin Yi.
Tapi aku tidak menganggapmu sebagai kekasih. Aku tahu bagaimana perasaanmu, jadi, lebih baik semuanya tetap misterius. Makanya aku sudah menyiapkan semuanya untukmu, kata Wang Ying genit. Aku membeli banyak barang akhir-akhir ini. Aku akan memakainya untukmu lihat. Dengan itu, Wang Ying kembali ke kamar tidur dan keluar 10 menit kemudian. Meskipun dia masih mengenakan jubah tidur, ada sesuatu yang lain di baliknya. Perlahan, Wang Ying membuka simpul jubah itu. Lin Yi tertegun oleh desain di dalamnya. Apa bedanya itu dengan tidak memakai apapun? Hehe, itu yang kuharapkan. Ini tidak adil. Kau menggodaku tanpa mau bertanggung jawab. Meskipun saya hanya bisa makan setelah Presiden Ji selesai makan, melampaui beliau dalam hal lain melanggar aturan. Daerah mana? Iya, jangan ngomong apa-apa. Nikmati saja dalam diam. Dengan itu, Wang Ying berlutut di antara kedua kaki Lin Yi. 2 jam kemudian, Lin Yi meninggalkan rumah Wang Ying dengan semangat tinggi dan pergi ke rumah sakit Huasan. Bahkan lebih mudah untuk memastikan bahwa Li Chuan ada di rumah sakit. Dia bisa saja pergi ke akun WeChat rumah sakit Huasan dan melihat apakah dia keluar untuk konsultasi. Namun, Lin Yi tidak mencari Li Chuan, melainkan kembali ke bangsal rawat inap ke-8. Kembali ke sini lagi membuat Lin Yi merasakan perasaan yang familiar. Direktur Lin, Anda kembali. Melihat Lin Yi, para perawat mengelilinginya dan menyambutnya dengan hangat. Lin Yi tersenyum dan mengangguk. Aku tidak ada urusan, jadi aku kembali untuk melihat-lihat. Hehe, kamu kesini mau ketemu Direktur Li, kan? Tapi dia lagi di klinik rawat jalan. Kamu harus cari dia di sana. Tidak perlu. Aku akan menunggunya di sini, tapi jangan bicara omong kosong. Jangan sampai dia tahu aku di sini. Cek, cek, cek. Mulut kami kendur. Kamu harus pakai sesuatu untuk menutup mulut kami. Jangan khawatir. Aku sudah memesan kopi dan makanan penutup untukmu. Sebentar lagi sampai. Hehe, aku tahu Direktur Lin tidak akan memperlakukan kita dengan buruk. Setelah memberikan instruksi, Lin Yi pergi ke kamar istirahat Li Chuan. Dia akan datang ke sini untuk makan siang setiap hari. Jadi, sudah pasti keputusan yang tepat baginya untuk menunggu di sini. Seperti yang diharapkan Lin Yi. Sekitar pukul 12 siang, dia mendengar Li Chuan dan seorang perawat berbicara. Lin Yi diam-diam berdiri di pintu, menunggu Li Chuan masuk. Berderak. Pintu didorong terbuka. Lin Yi buru-buru menutupi mata Li Chuan dan menutup pintu dengan kakinya. Pada saat itu, tubuh Li Chuan gemetar, tetapi dia segera menenangkan diri. Lin Yi. Hah, kok kamu tahu itu aku? Aku bisa tahu dari bau di tanganmu. Membosankan sekali. Kupikir aku bisa memberimu kejutan. Li Chuan menatap Lin Yi dengan ketakutan, apa kau tidak senang? Ayo coba lagi. Apa yang membuatmu tidak bahagia? Lin Yi mencubit wajah Li Chuan. Lin Yi menyadari bahwa sejak dia berhubungan seks dengannya, Li Chuan menjadi lebih sensitif. Seringkali, dia bersikap sangat malu-malu. Dia tidak sesantai sebelumnya saat menghadapinya. Natal sudah dekat. Aku bawakan hadiah untukmu. Coba lihat apakah kamu suka. Kamu nggak perlu beli apa-apa buatku. Udah cukup kamu datang menjengukku. Mana mungkin aku melakukan itu? Kalau orang lain dapat hadiah, kamu juga harus dapat. Senyum lembut dan memabukkan mekar di antara bibir dan alis Li Chuan. Seperti Wang Ying, Li Chuan tidak menyentuh kotak kecil itu. Ia hanya mengambil apel di sampingnya dan tersenyum seperti anak kecil. Saya suka yang ini. Li Chuan tidak memakannya dan membawa apel itu ke mulut Lin Yi, makanlah dulu. Aku membelinya untukmu. Kenapa kamu memberikannya padaku? Karena ketika kamu dilindungi, aku pun terlindungi. Jantung Lin Yi berdebar kencang. Baru saat itulah ia menyadari bahwa Li Chuan memperlakukannya seperti bagian dari dirinya. Tanpa dia, dunia akan bagaikan kuburan yang sepi baginya. Lin Yi menggigitnya dan meniru Wang Ying, lalu membawanya ke mulut Li Chuan. Mari kita lindungi bersama. Wajah Li Chuan memerah. Ya. Setelah memakan apel, Li Chuan membuka kotak dari Van Cleef dan Arpels. Reaksinya tidak berlebihan seperti reaksi Wang Ying, tetapi masih ada kegembiraan di matanya. Aku akan memakainya untukmu. Li Chuan berbalik dan menarik kerah bajunya, menunggu Lin Yi memakaikan kalung itu padanya. Bukan masalah besar. Kenapa kamu menangis? Li Chuan berbalik dan memeluk Lin Yi dengan lembut, selain ibuku, tidak ada orang lain yang memperlakukanku dengan baik. Gadis bodoh, kamu sudah dewasa, tapi kamu masih menangis. Li Chuan tidak berkata apa-apa. Ia hanya menyeka air matanya dengan tenang. Setelah sekian lama, ia pun meninggalkan pelukan Lin Yi. Baginya, pelukan Lin Yi adalah rumah terhangat.
Aku juga sudah menyiapkan hadiah untukmu. Dengan itu, Li Chuan membuka lemari dan mengeluarkan tas hitam kecil. Lin Yi menyadari bahwa tas di tangan Li Chuan sama dengan hadiah yang diberikan Wang Ying kepadanya. Saya tidak tahu bagaimana memilih barang. Setelah berbelanja beberapa hari, saya menemukan ini. Kebetulan aku kekurangan ikat pinggang. Kau yang mengirimkannya tepat ke hatiku. Dengan kemampuan akting Lin Yi, tidak akan menjadi masalah baginya untuk menipu Li Chuan. Melihat Lin Yi menyukainya, Li Chuan tersenyum lembut. Meskipun terlihat agak konyol, dia sangat imut. Apa kamu sudah makan? Aku bawa ini dari kafetaria. Kamu bisa makan dulu, kata Li Chuan. Kalau kamu tidak suka, aku pesan yang lain. Bagaimana denganmu? Aku belum terlalu lapar. Kamu makan dulu, kata Li Chuan. Aku tidak punya banyak kegiatan hari ini, jadi aku bisa makan nanti. Kalau begitu, mari kita makan bersama. Kamu tidak pernah puas. Itu benar. Mereka berdua makan siang dan Lin Yi memeluk Li Chuan hingga tertidur sebelum meninggalkan rumah sakit dan menuju ke Lingyun Group. Lin Yi bosan setengah mati sepanjang sore. Ia berkeliaran hingga malam tiba, lalu pergi menjemput Ji Qingyan dari kantor. Setelah kembali ke rumah, Ji Qingyan tidak terlalu memperhatikan Lin Yi dan sibuk dengan urusannya sendiri. Melihat betapa tertutupnya Ji Qingyan, Lin Yi menduga bahwa dengan kepribadiannya, dia pasti sedang mempersiapkan hadiah Natal. Lin Yi tidak mengatakan apa-apa, karena meskipun dia bertanya, dia tidak akan memberitahunya. Karena tidak ada kegiatan di malam hari, Lin Yi mengeluarkan ponselnya dan bermain game dengan Sugar sebelum beristirahat. Selama kurun waktu ini, Ji Qingyan tidak datang untuk mengganggu Lin Yi. Lin Yi gembira karena bebas dan berbaring. Retakan. Pada tengah malam, pintu Lin Yi didorong terbuka. Ji Qingyan diam-diam masuk dan berjingkat ke kepala tempat tidur. Ia lalu meletakkan barang-barang di tangannya dan pergi diam-diam. Karena kamu sudah di sini, jangan pergi. Lin Yi meraih lengan Ji Qingyan dan menariknya ke tempat tidur. Bab 847 Karena Cinta. Ji Qingyan menjerit. Sebelum sempat bereaksi, ia sudah masuk ke tempat tidur Lin Yi. Kupikir kamu sedang tidur. Siapa bilang aku harus tidur hanya karena lampu mati? Lin Yi melingkarkan lengannya di pinggang Ji Qingyan yang montok. Kamu, di sisi lain, kenapa kamu menyelinap ke kamarku? Aku nggak mau ikut, Santai yang ngirim aku. Kenapa dia memintamu datang ke sini? Dia punya hadiah untukmu. Pada saat seperti ini, Ji Qingyan tidak ingin menyimpan kejutan lagi. Lin Yi adalah orang yang cerdas. Dia mungkin sudah menduga niatnya sejak lama dan sengaja menunggunya di sini. Oleh karena itu, dia berhenti berpura-pura dan meletakkan kartunya di atas meja. Lin Yi menyalakan lampu dengan santai dan melihat kotak di lantai. Ukurannya setengah meter persegi. Untuk gadis seperti Ji Qingyan, kotak itu tidak kecil. Dia membawa kotak itu ke tempat tidur dan menyadari bahwa kotak itu cukup berat. Lin Yi membukanya dan melihat isinya banyak barang kecil. Ji Qingyan berlutut di tempat tidur dengan gembira dan mengeluarkan album foto berwarna-warni dari kotak kardus. Biar kutunjukkan. Ini semua fotoku waktu kecil. Tak ada orang lain yang pernah melihatnya. Foto-foto ini benar-benar eksklusif. Ada banyak foto di album foto itu. Ketika dibuka, banyak fotonya yang jatuh. Dari gambar-gambar itu, dapat diketahui bahwa keluarga Ji sangat kaya. Tidak ada foto Lin Yi semasa kecil sama sekali. Foto pertamanya adalah foto bersama di panti asuhan saat ia berusia 6 tahun. Saat itu, Ji Qingyan sudah masuk ke dalam Mercedes-Benz. Konon, saat kamu berumur 3 tahun, kamu akan menunjukkan tanda-tanda pertama kedewasaanmu. Ini benar. Bokongmu kencang sekali waktu muda. Hehe, aku memang terlahir seperti itu, aku tidak bisa menahannya. Ji Qingyan mengambil foto-foto itu dan menceritakan satu persatu tentang pengalaman masa kecilnya kepada Lin Yi, seolah-olah dia ingin menceritakan semuanya. Meski semuanya membosankan, Lin Yi mendengarkannya dengan gembira. Dia merasa hubungan mereka menjadi lebih lengkap. Kenapa ada sekaleng bintang di sini? Siapa yang memberimu? Tanya Lin Yi. Hehe, ini bukan pemberian orang lain, aku memang berniat memberikannya ke orang lain. Kamu mau kasih ke orang lain? Anak laki-laki. Kenapa nggak kamu kasih ke orang lain? Begitulah. Ji Qingyan menyeringai. Apakah ada pria yang menolak hadiahmu? Jangan cemas. Biar kutunjukkan anak itu. Menurutku dia sangat tampan. Dia menggeledah kotak itu lagi dan mengeluarkan sebuah album foto. Foto-foto di dalamnya semuanya berasal dari masa semnya. Kejernihan foto-fotonya pun meningkat secara signifikan. Lihat, ini dia. Ji Qingyan menunjuk sebuah foto. Berapa umurmu?
Dia guru matematikaku waktu itu. Bukankah dia sangat tampan? Aku sangat menyukainya waktu itu. Dulu, nilai matematikaku selalu juara pertama, kata Ji Qingyan tanpa tersipu. Saya membuat bintang-bintang kecil ini dan berencana memberikannya kepadanya pada hari guru, tetapi dia tidak mengambilnya. Saya depresi untuk waktu yang lama. Lin Yi bingung harus tertawa atau menangis. Orang yang jatuh cinta di usia muda biasanya mengincar anak laki-laki seusianya. Kenapa kamu mau guru matematika? Anak-anak itu terlalu kekanak-kanakan. Mereka bukan tipeku. Kamu hanya menyukai orang tua. Benar. Kalau tidak, aku tidak akan memberimu kesempatan. Kau benar-benar bilang aku tua. Kalau aku tidak memberimu pelajaran hari ini, kau tidak akan tahu betapa hebatnya aku. Haha. Ji Qingyan tertawa terbahak-bahak dengan cara yang tidak pantas. Jangan gelitik aku geli. Keduanya bertengkar sebentar sebelum Ji Qingyan mengeluarkan barang-barang dari kotak itu. Banyak di antaranya yang tua dan menguning, tetapi semuanya sangat berarti bagi Ji Qingyan. Baginya, ini adalah seluruh masa kecil dan masa mudanya. Saat ini, ia akan menyerahkannya kepada pria di depannya, beserta masa depannya. Katakan padaku apakah kamu pernah melakukan sesuatu yang menyenangkan saat kamu masih muda? Ji Qingyan bertanya saat dia dipeluk oleh Lin Yi. Di Blue Sky Welfare Institute, saya juara 3 kompetisi kencing berturut-turut. Lagi pula, grupnya cukup acak. Akhirnya, saya benar-benar tidak bisa menemukan lawan, jadi saya pensiun dan meninggalkan dunia bela diri. Namun, legenda saya masih beredar di dunia bela diri hingga hari ini. Hah? Kamu sedang mengukur siapa yang bisa buang air kecil paling jauh. Benar. Setiap kali, aku menghancurkan mereka dengan otoritas penuh. Ji Yanyan sangat gembira. Ada beberapa hal yang benar-benar tidak dapat dipahami oleh para gadis, salah satunya adalah kegembiraan masa kecil seorang anak laki-laki. Lin Yi, bolehkah aku menanyakan sesuatu yang sangat pribadi? Mau tahu berapa lama? Tenang saja, cukup untukmu. Sampai kapan? Ji Qingyan akhirnya bereaksi. Omong kosong apa yang kau ucapkan? Bukan itu maksudku. Apa itu? Jangan marah saat aku bertanya padamu. Kamu tidak bertanya tentang orang tuaku, kan? Bagaimana kamu tahu? Selain itu, tidak ada lagi yang bisa Anda tanyakan yang bisa membuat Anda gugup sebelumnya. Aku hanya ingin bertanya satu hal, kata Ji Qingyan. Dengan kemampuanmu saat ini, kamu punya kemampuan untuk menemukannya. Aku tahu. Jadi, apa kamu punya niat melakukan itu? Atau kamu masih membenci mereka? Tidak juga, kata Lin Yi. Sejujurnya, perasaanku terhadap mereka sama seperti perasaan He Yuan terhadap mantan pacarnya. Mereka seperti orang asing. Aku sama sekali tidak punya perasaan apapun terhadap mereka. Ini dua hal yang berbeda. Kalian tidak bisa mencampur adukannya, kata Ji Qingyan. Kalian memiliki garis keturunan yang sama. Ada beberapa hal yang tidak bisa kalian lepaskan. Pertanyaan ini telah mengganggunya sejak lama. Sebelumnya, seseorang telah menyelidiki identitas Lin Yi, dan Ji Qingyan pun terus memikirkannya. Lagi pula, mereka yang datang untuk menanyakan identitasnya berasal dari militer. Anak yatim piatu biasa tidak menerima perlakuan seperti itu. Yah, aku juga tidak membenci mereka. Mungkin suatu hari nanti kalau kita bertemu, kita bisa duduk bersama dan minum-minum. Kamu yakin? Bisakah kamu menghadapinya dengan seterbuka itu? Tentu saja. Ibu saya tidak suka menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, tetapi ayah saya tidak bisa menahan diri setelah minum sedikit. Dia tidak sengaja mengungkapkannya beberapa kali, kata Lin Yi. Dulu, ketika ibu kandungku mengirimku ke panti asuhan, beliau tampak menangis terseduh-seduh. Beliau bahkan memberiku 1.000 yuan. Di masa itu, 1.000 yuan bukanlah jumlah yang sedikit. Jumlah itu cukup untuk menunjukkan bahwa aku berasal dari keluarga kaya. Selain itu, aku sehat dan kecerdasanku normal. Kalau bukan karena suatu alasan khusus, beliau mungkin tidak akan mengirimku pergi. Ide awalmu sepertinya tidak begitu terbuka. Terjemahan. Kamu tampaknya tidak berpikiran terbuka sebelumnya. Dulu saya adalah pemuda yang radikal, tetapi di bawah pengaruh ajaran Presiden Ji, saya telah menjadi pemuda yang menjunjung tinggi 5 kebajikan, 4 keindahan, dan 3 cinta, sehingga pemikiran saya menjadi lebih positif. Ji Qingyan meringkuk dalam pelukan Lin Yi dan berbalik untuk memegang wajahnya. Tuan Lin sudah dewasa. Bab 848 wanita mana yang bisa menerimanya? Semua ini berkat bimbingan Presiden Ji. Ji Qingyan mengangkat kepalanya dan menatap Lin Yi. Lalu apa maksudmu saat kau bilang itu karena cinta? Lin Yi tidak mengatakan apa-apa saat mengingat pengalamannya di rumah sakit Huasan.
Saya merasa orang tua mencintai anak-anaknya karena beberapa orang tua bahkan rela mengorbankan nyawa mereka demi anak-anaknya, kata Lin Yi. Karena itu, aku merasa mungkin ada alasannya. Kalau tidak, dia tidak akan mengusirku sambil menangis. Apakah kamu ingin bertemu mereka? Tidak, kata Lin Yi. Hidup seperti ini cukup menyenangkan. Lagi pula, kurasa mereka akan malu saat melihatku, jadi aku akan berpura-pura mereka sudah mati dan tetap seperti itu. Kita berdua tidak akan saling mengganggu. Apa yang akan kamu lakukan jika suatu hari mereka kembali menemuimu? Bukankah kamu baru saja bertanya? Aku akan menghadapi mereka. Lin Yi tertawa. Kalau begitu aku akan membawamu ke sini dan meminta angpau atau semacamnya. Kamu tidak tahu bagaimana bersikap serius, kata Ji Qingyan, kita tidak perlu membicarakan ini lagi. Kau yang memulainya. Kalau begitu, jangan bicara lagi. Ayo tidur. Hehe, aku sudah lama ingin tidur. Lin Yi memeluknya erat. Terlalu membosankan tidur sendirian. Aku tahu kau takkan melepaskanku. Ji Qingyan tak melawan. Ia tahu ia terjebak di sini. Mereka berdua sudah dewasa. Mereka tidur nyenyak sampai pukul 10 pagi berikutnya. Ini semua salahmu. Aku masih ada urusan besok pagi. Ji Qingyan menggaruk kepalanya. Rambutnya yang acak-acakan memancarkan aura kecantikan. Bukankah aku baru saja membangunkanmu? Kamu malas dan tidak bangun. Kamu bahkan bilang ingin tidur lebih lama. Hehehe, ini semua tetap salahmu. Ji Qingyan bangun dari tempat tidur. Aku ada urusan di kantor, jadi aku tidak akan memasak untukmu. Pikirkan cara untuk mengurus dirimu sendiri. Bukankah hari ini Natal, jangan pergi. Ada rapat sore ini, dan aku harus menjadi tuan rumahnya. Ji Qingyan mengecup pipi Lin Yi. Aku mungkin selesai jam 3 sore. Kalau begitu, jemput aku, dan kita jalan-jalan. Apakah ada tempat yang ingin kamu kunjungi? Ji Qingyan memikirkannya sejenak. Aku ingin menonton film. Kita sudah lama bersama, tapi belum pernah ke bioskop bersama. Baiklah, saya akan memesan tiketnya. Baiklah, aku tidak peduli apapun. Aku akan mendengarkan rencanamu hari ini. Jangan khawatir, aku pasti akan mengatur semuanya untukmu. Tidurlah sebentar lagi. Aku pergi dulu. Keluar dari kamar Lin Yi, Ji Qingyan pergi ke kamar mandi untuk membersihkan diri. Sekitar setengah jam kemudian, ia mendengar suara Lin Yi keluar dari kamar. Lin Yi juga bangun dan meregangkan badan. Masih ada 4 jam lagi sampai pukul 3 sore. Itu sudah cukup baginya. Setelah berkemas, Lin Yi pergi ke kompleks perkantoran dan membawakan 2 bungkus rokok premium untuk para penjaga. Tuan, mengapa Anda tidak kembali untuk merayakan Natal bersama istri Anda? Sambil berbicara, Lin Yi menyerahkan rokok itu. Tempat seperti kompleks pemerintahan niscaya dipenuhi oleh naga-naga tersembunyi dan harimau-harimau yang berjongkok. Meskipun dia hanya seorang penjaga keamanan, dia pasti kerabat dari kepala suku tertentu. Faktanya, bahkan seorang pembantu yang tidak mencolok mungkin memiliki identitas yang berbeda. Pendek kata, di tempat seperti itu, tak seorang pun bisa diremehkan. Kacamata penjaga itu sangat tajam. Sekilas, ia mengenali Lin Yi. Ia pernah datang menjemput wali kota Liang sebelumnya, dan hubungan mereka tampak berbeda. Aku sudah tua sekali. Buat apa repot-repot merayakan hari raya orang barat? Kamu nggak boleh ngomong begitu. Sekalipun kamu nggak mau nemenin istrimu, kamu harus nemenin teman-temanmu di taman. Jangan biarkan mereka begitu saja. Haha, kamu sama sekali tidak malu. Melihat karakter Lin Yi, sang master tua merasa sangat antusias. Pria ini awalnya memiliki hubungan dengan keluarga wali kota Liang, jadi ia tak mampu menyinggung perasaannya. Namun, ia bahkan berinisiatif memberinya 2 kotak rokok. Pemuda seperti itu langka. Tetap saja, mengikuti tren itu baik. Lin Yi mengeluarkan 1 apel lagi. Coba saja, itu akan membuatmu tetap sehat. Banyak sekali orang yang datang dan pergi setiap hari, tapi menurutku kaulah yang paling enak dipandang. Penjaga itu berkata, apakah kau di sini untuk mencari wali kota Liang? Ya. Dia datang kerja hari ini, kan? Dia di sini. Dia belum keluar dari rumah sepanjang pagi. Kalau kamu ke sana sekarang, kamu bisa makan siang bersamanya tepat waktu. Baiklah, aku pergi dulu. Kita bicara nanti. Tentu saja. Lin Yi memasuki halaman, tetapi tidak pergi ke kantor Liang Ruoksu, melainkan menyelinap ke kafetaria. Kemudian, dia memberikan angpau besar dan berhasil menyuap kepala koki yang bertanggung jawab di kantin agar mengizinkannya masuk. Akan tetapi, penyebab sebenarnya bukanlah angpau tersebut. Sama seperti satpam itu, kepala koki pernah melihat Lin Yi sebelumnya.
Pria ini pernah makan bersama wali kota Liang sebelumnya, jadi koki itu tentu saja tidak berani memprovokasinya. Saat makan siang, staf gedung datang membawa nampan berisi makanan. Lin Yi mengenakan perlengkapannya dan bersembunyi di sudut tersembunyi, menunggu Liang Ruoxu muncul. Akan tetapi, meskipun banyak orang datang dan pergi, Liang Ruoxu tetap tidak datang setelah semua orang selesai makan. Sial, apakah wanita ini pergi makan di luar? Tepat saat Lin Yi hendak menyerah, dia tiba-tiba mendengar seseorang berkata, "Wali Kota Liang, Wali Kota Liang. Baiklah, baiklah. Semuanya, selamat menikmati makanannya." Mendengar suara Liang Ruoxu, Lin Yi memiringkan kepalanya untuk melihat. Liang Ruoxu mengenakan celana jin biru dan sweater putih longgar. Seperti biasa, rambut panjangnya diikat. Ia tampak lebih tua, tetapi juga tampak lebih berwibawa. Lin Yi mempersiapkan diri, mengenakan topeng, dan berjalan menuju kios. Seporsi kecil nasi, telur orak-arik dengan tomat, bayam dengan kacang-kacangan, dan semangkuk sup, kata Liang Ruoxu. Makan sayur saja tidak cukup untuk melawan rasa lapar. Makanlah daging. Nafsu makanku sedang tidak enak akhir-akhir ini. Aku ingin sesuatu yang ringan. Sebelum Liang Ruoxu dapat menyelesaikan kalimatnya, dia terkejut melihat koki kecil di kantin telah membawakannya sepiring daging. Daging babi panggang, ayam kung pao, daging goreng paprika hijau, dan 2 butir telur telah disediakan untuknya. Ada apa denganmu? Aku tidak bisa makan ini. Sebelum Liang Ruoxu bisa selesai berbicara, tatapannya bertemu dengan Lin Yi. Dia tertegun. Meskipun dia mengenakan topeng dan hanya matanya yang terlihat, jika dia bahkan tidak bisa mengenali mata Lin Yi, dia bukanlah Liang Ruoxu. Kamu, bagaimana kamu? Hidangan ini agak berminyak. Aku akan memberimu apel untuk menyegarkan perutmu. Lin Yi mengeluarkan sebuah apel seolah-olah sedang melakukan trik sulap. Liang Ruoxu marah sekaligus geli. Kenapa dia punya begitu banyak trik? Batuk, batuk, batuk. Liang Ruoxu berdeham dan berpura-pura bersikap formal. Kirim saja ke kantorku nanti. Aku tidak akan makan di sini lagi. Tentu saja. Liang Ruoxu berbalik dan pergi, tetapi kali ini, dia tidak setenang sebelumnya. Langkah kakinya jelas jauh lebih cepat, dan dia merasa sangat bersalah. Meskipun dia merasa bersalah, dia juga senang. Pria ini punya banyak trik tersembunyi. Wanita mana yang bisa menerima kejutan seperti itu? Bab 849 Pola Pikir Pria dan Wanita yang Berbeda. Dia mengikuti Liang Ruoxu sampai ke kantornya. Di sana, Lin Yi melepas maskernya dan mengunci pintu. Kamu benar-benar berani menyusup ke tempat kerjaku. Pada festival seperti ini, penting untuk menunjukkan rasa hormat kita kepada para pejabat dan orang tua kita. Kamu membuatnya terdengar seperti kamu sedang mencatat waktu masuk. Jangan terlalu dipikirkan, orang lain bahkan tidak punya hak istimewa untuk mencatat waktu masuk. Liang Ruoxu memutar matanya ke arah Lin Yi, apakah hanya ada satu apel? Apa lagi yang kamu inginkan? Hadiah. Kalau kamu kasih aku apel saja, aku akan tutup grup Lingyunmu. Tidak, tidak, tidak. Wali Kota Liang, tenanglah. Saya di sini untuk memberi Anda hadiah. Lin Yi mengeluarkan aksesori dari tasnya. Coba lihat apakah kamu suka. Harry Winstons. Itu tidak murah. Baguslah kau tahu. Jangan cari masalah di perusahaan kita lagi nanti. Itu tergantung pada kinerjamu. Liang Ruoxu membuka kotak itu dan menghela napas lega. Sepasang anting ini pas sekali. Bisa dipakai seperti biasa, dan tidak akan ada yang memperhatikan. Apakah kamu sengaja memilih ini? Aku ingin membelikanmu cincin berlian, tapi terlalu mencolok. Akhirnya aku memilih ini. Aku nggak mau cincin. Ini sudah sempurna. Cincin jauh lebih berarti dari ini. Karena hal itu sangat berarti, maka aku tidak menginginkannya. Logika omong kosong macam apa itu? Lebih baik cincinnya diberikan kepada istri pertama. Kami tidak punya hubungan seperti itu, jadi saya tidak bisa menerima cincin. Kamu penuh omong kosong setiap hari. Kamu yang penuh omong kosong. Lin Yi mengabaikan Liang Ruoxu dan membuka kotak makan siang, bersiap untuk makan. Kenapa piringmu penuh daging? Kenapa piringku penuh sayur? Telur goreng dengan tomat dan bayam dengan kacang. Bukankah ini hidangan yang kau inginkan? Kenapa kau menyalahkanku? Kamu keterlaluan, kata Liang Ruoxu. Anak laki-laki lain sangat sopan saat memberi hadiah. Tidak bisakah kamu lebih lembut? Mereka berbohong kepada pasangannya untuk mencoba meniduri mereka. Aku juga tidak bisa tidur denganmu, jadi apa gunanya bersikap lembut, kata Lin Yi. Aku tidak suka makan paprika hijau. Ini, kamu bisa memakannya. Paprika hijau baik untuk mendinginkan tubuh dan mengurangi panas dalam.
Meski berkata demikian, Lin Yi tetap memindahkan banyak daging ke piring Liang Ruoxu. Benar. Kalau kamu tidak lebih lembut, lupakan saja rencanamu untuk tidur denganku seumur hidupmu, kata Liang Ruoxu. Kalau begitu, itu pasti kerugianmu. Ngomong-ngomong, aku sudah mengingatkanmu bahwa waktumu tidak banyak lagi. Liang Ruoxu berkata, banyak sekali orang yang mengejarku di Anjing. Mungkin suatu hari nanti, aku akan bersama orang lain. Ucapkan lagi. Liang Ruoxu terkejut dan merasa sedikit bersalah. Kenapa kamu teriak-teriak? Aku cuma bercanda. Aku tidak mau makan lagi. Lin Yi meletakkan sumpitnya dan berbalik untuk pergi. Hei, ada apa denganmu? Liang Ruoxu berdiri dan meraih lengan Lin Yi. Kenapa kau begitu picik? Aku hanya bercanda, dan kau menganggapnya serius. Aku akan keluar dari sini. Liang Ruoxu mengecup pipi Lin Yi, apakah ini baik-baik saja? Hampir tidak. Liang Ruoxu memutar matanya ke arah Lin Yi, tunggu, aku juga punya sesuatu untukmu. Kembali ke kantornya, Liang Ruoxu membuka laci dan mengeluarkan tas hitam. Mata Lin Yi berkedut. Tidak mungkin itu hanya kebetulan, kan? Hal yang sama lagi. Aku sudah memilihkannya untukmu waktu belanja kemarin. Pasti akan terlihat bagus kalau kamu pakai dengan setelan formal. Hah? Ada apa dengan ekspresimu? Saya tersentuh. Anda benar-benar membaca pikiran saya. Ikat pinggang saya yang sebelumnya putus, dan saya berpikir untuk membeli yang baru. Kamu serius? Kamu nggak bohongin aku? Benarkah? Kata Lin Yi dengan air mata di matanya. Asalkan kamu menyukainya, kata Liang Ruoxu. Baiklah, aku masih ada urusan nanti sore. Jangan ganggu aku di sini. Nanti kalau ada yang lihat, nggak enak. Melihat ikat pinggang yang dibelikan Liang Ruoxu untuknya, Lin Yi merasakan hatinya seperti musim dingin yang membekukan. Saya hanya punya pinggang, tapi orang-orang memberi saya ikat pinggang untuk setiap hal kecil. Setelah menyembunyikan ikat pinggangnya, Lin Yi pergi ke grup Chaoyang. Ia bermain game sambil menunggu Ji Qingyan turun. Setelah 2 pertandingan, Ji Qingyan keluar dari lift. Dia mengenakan setelan mewah berwarna abu-abu muda, celana jeans hitam, dan sepatu hak tinggi berwarna krem. Ji Qingyan mengetuk jendela dan berputar di depan Lin Yi. Bagaimana penampilanku? Aku menghabiskan banyak waktu memilih pakaian. Apakah terlihat bagus? Ji Qingyan, kamu semakin sombong, kata Lin Yi. Kemarin kamu pakai legging tebal. Hari ini pergelangan kakimu terbuka. Aku terlihat lebih kurus kalau berpakaian seperti ini. Begini, kalau kakimu dingin, bisa mudah menyebabkan infertilitas. Kalau kamu nggak bisa punya anak kembar, aku harus ngomong sama kamu. Hah? Nggak mungkin seserius itu, kan? Kenapa tidak? Mereka menulisnya di akun WeChat publik. Kalau begitu, aku akan memakai legging. Ji Qingyan berlari cepat kembali ke kamarnya dan bergumam, aku masih ingin punya anak laki-laki yang gemuk. Setelah menunggu lebih dari setengah jam, Ji Qingyan keluar lagi. Namun, kali ini, ia berganti sepatu bot dan masuk ke kursi penumpang. Lihat, aku memakainya. Bagian dalam sepatuku juga empuk. Ji Qingyan mengangkat ujung bajunya, memperlihatkan sisi leggingnya untuk membuktikan bahwa dia tidak berbohong. Itu bagus. Hehe. Ji Qingyan terkekeh. Kau mau membawaku kemana nanti? Ayo makan dulu. Aku sudah pesan meja. Lin Yi mengantar Ji Qingyan ke restoran Faguon untuk makan malam. Ada banyak pria dan wanita di restoran itu. Jika bukan karena koneksi Lin Yi, akan sulit untuk memesan meja dalam waktu sesingkat itu. Ji Qingyan makan dengan santai. Butuh lebih dari 2 jam untuk menghabiskan makanannya. Inilah yang Ji Qingyan inginkan. Makan, ngobrol, lalu nonton film. Natal yang sempurna. Dia tidak peduli dengan hadiah-hadiah itu. Lin Yi, di sisi lain, bertanya-tanya apakah dia akan memiliki kesempatan untuk memukul home run malam ini. Bukankah kamu bilang ingin menonton film? Film apa yang kamu pilih? Saya sudah pesan semua film yang tayang bersamaan. Coba lihat dan tentukan film mana yang kamu suka. Dengan ponsel Lin Yi di tangan, Ji Qingyan memilih film di dalam mobil. Ayo kita nonton The Champion. Kudengar film ini sangat menyentuh. Ayo pergi. Aku sudah menyiapkan tisu untukmu. Aku akan berusaha untuk tidak menangis. Kalau begitu aku akan memberikannya pada gadis lain. Aku akan mencubitmu. Mereka berdua berkendara ke Wanda Film City, mengambil tiket, dan memasuki tempat tersebut sekaligus. Parlin, saya mau popcorn. Boleh beli. Kenapa tidak? Tunggu saja di sini. Beli 1 kotak besar, 2. 2, kata Lin Yi, tapi aku tidak suka popcorn. Tapi aku suka. 1 porsi saja tidak cukup bagiku.
Bab 850 Kencan dengan naskah. Kelewat banget. Nggak takut bosan, iya. Lagi pula, kamu bisa gemuk kalau terus makan yang manis-manis. Ji Qingyan melihat sekeliling dan berbisik di telinga Lin Yi. Bukankah kamu selalu ingin menggemukkanku? Itu yang selalu kamu katakan. Cek, berdasarkan apa yang kamu katakan, aku akan membelikanmu ember lagi. Lin Yi merasa Ji Qingyan telah mewarisi kebiasaan buruknya. Ternyata dia tidak tahu cara merayu. Hehe, aku memang tidak bisa menghabiskan 3 ember, tapi aku bisa membawanya pulang untuk dimakan. Baiklah, aku akan membiarkanmu makan sepuasnya hari ini. Lin Yi pergi membeli 3 ember popcorn dan 2 botol air suhu ruangan sebelum memasuki tempat tersebut bersama Ji Qingyan. Namun, di pertengahan film, dia mulai menangis tak terkendali. Bukankah kamu bilang kamu tidak tahu caranya menangis? Kenapa kamu menangis seperti ini? Karena ini sangat menyentuh. Ji Qingyan menyeka air matanya dan berbisik. Aku nggak bisa nangis lagi. Kalau aku nangis terus, riasanku bakal rusak. Aku nggak akan bisa lihat siapa-siapa lagi kalau aku keluar nanti. Sesungguhnya, yang paling diperhatikan Ji Qingyan adalah riasan wajahnya. Karena filmnya, Ji Qingyan akhirnya hanya menghabiskan setengah ember. Sudah berakhir. Ayo kembali. Sambil menyeka air matanya, Ji Qingyan merias wajahnya dan bersiap untuk pergi. Bisakah kalian tunggu sebentar? Tepat saat mereka berdua hendak pergi, mereka tiba-tiba melihat seorang anak laki-laki di barisan depan berdiri. Di tangannya ada sebuket mawar merah. Ji Qingyan meraih lengan Lin Yi dengan gembira saat dia melihat anak laki-laki itu memegang mawar. Lihat, sepertinya ada yang melamar. Kita baru saja menemukan hal yang romantis. Biasa saja. Ini Natal. Aku yakin pasti ada yang datang untuk melamar. Kau benar. Ji Qingyan menatap iri ke arah anak laki-laki di barisan depan. Ia bahkan lebih bersemangat daripada saat mereka menonton film. Gadis yang duduk di sebelahnya jelas terkejut, seolah-olah dia tidak menyangka pacarnya akan melakukan hal seperti itu. Lily, aku sudah menyukaimu sejak lama. Meskipun ini agak mendadak, aku tidak sabar lagi. Aku sudah mempersiapkan ini dengan matang untukmu. Kuharap kau mau jadi pacarku. Sambil berbicara, anak lelaki itu mengeluarkan sebuah cincin berlian dari sakunya. Ketika mereka melihat cincin berlian, semua orang berseru. Ya ampun, cincin berlian itu kebesaran banget. Anak ini kayak pewaris generasi kedua yang kaya. Gadis itu pasti sangat bahagia. Lihat dan belajarlah darinya, seorang gadis memberi ceramah. Itu terutama karena aku tidak punya banyak uang, dan aku tidak mampu membeli cincin sebesar itu. Aku nggak mau yang sebesar itu. Aku akan menikahimu bahkan jika kamu membelikanku yang seukuran sebutir beras. Hehe. Itu bukan masalah. Liu Bin, apa yang kau lakukan? Apa kau mencoba mempermalukanku di depan umum? Kata-kata gadis itu membuat semua orang terdiam. Suasana di bioskop berubah dari hangat dan romantis menjadi canggung. Atau kau pikir aku akan setuju hanya karena kau kaya? Tanya gadis itu dingin. Biar ku katakan, aku hanya memperlakukanmu sebagai teman biasa. Aku tidak bermaksud apa-apa lagi. Kuharap kau tidak salah paham. Gadis itu mendorong anak laki-laki itu, meraih tasnya, dan keluar dari teater dengan marah. Suasana menjadi sangat canggung saat itu. Banyak orang merasa kasihan pada anak itu. Dia tidak jelek dan kaya. Dia jelas cocok dengan gadis itu. Kenapa dia tidak setuju? Lagi pula, dia sudah datang untuk menonton film bersamanya. Yang lebih parah, dia telah mempermalukannya di depan umum. Bahkan Ji Qingyan merasa gadis itu sudah keterlaluan. Semua orang di bioskop memandang anak laki-laki itu dan merasa kasihan padanya. Maafkan aku karena mempermalukan diriku sendiri. Agak canggung. Anak laki-laki itu berkata sambil tersenyum pahit. Namun, pada detik berikutnya, ekspresinya berubah drastis. Meskipun situasinya agak canggung, aku bukan orang yang benar-benar melamar, jadi aku baik-baik saja dengan itu. Perubahan ini membingungkan semua orang yang hadir. Apa yang sebenarnya terjadi? Anak laki-laki itu tersenyum dan menyerahkan mawar dan cincin berlian itu kepada Lin Yi. Sebenarnya bukan aku yang melamar. Tapi orang di depanku ini. Lin Yi mengambil mawar dan cincin berlian itu sambil tersenyum dan menyerahkannya kepada Ji Qingyan. Selamat liburan, sayang. Semua orang yang hadir terkejut dengan perubahan mendadak ini. Mereka butuh lebih dari 10 detik untuk memahami apa yang sedang terjadi. Dia telah merencanakan kejutan kreatif untuk pacarnya. Katakan ya, katakan ya. Di tengah sorak-sorai, Ji Qingyan akhirnya menyadari bahwa dialah pemeran utama wanita dalam adegan ini. Saat itu, air mata mengalir di wajahnya. Kakak senior, tunggu apa lagi?
Cepat dan sampaikan pendapatmu. Mendengar suara itu, Ji Qingyan segera berbalik. Dia terkejut melihat He Yuan dan ketiga sahabat Lin Yi duduk di sudut bioskop. Kalian berdua pasti sudah bersekongkol sejak lama, kata Ji Qingyan sambil menyeka air matanya. Jantungnya masih berdebar kencang. Prosesnya tidak penting, yang penting hasilnya bagus. Aku benci itu. Kamu merusak riasanku. Jadi, kamu setuju atau tidak? Lin Yi tersenyum. Baiklah, pakaikan saja untukku. Meskipun dia tidak mengatakannya secara langsung, semua orang yang hadir tahu bahwa upacara telah selesai ketika mereka melihatnya mengulurkan tangannya. Di bawah tatapan semua orang, Lin Yi meletakkan cincin berlian 18 karat di tangan Ji Qingyan dan menciumnya. Melihat cincin berlian besar itu, semua gadis yang hadir merasa iri. Kalau bukan karena situasi ini, mereka pasti benar-benar mengira berlian itu palsu. Ayo pergi, banyak sekali orang yang menonton. Ji Qingyan memegang tangan Lin Yi dan berkata dengan malu-malu. Lin Yi tahu bahwa dia pemalu, jadi dia menggenggam tangannya dan meninggalkan teater. Kakak Lin, kamu benar-benar hebat dalam hal ini. Suasananya benar-benar pas. Yang lain semua tercengang, kata Liang Jinming. Itulah yang aku tuju. Lihat betapa terharunya kakak perempuanku. Dia bahkan menangis sekarang, goda He Yuan. Cincin berlian sebesar ini pasti bernilai puluhan juta. Jika kau ingin mendapatkannya, minta saja pada Old Gao, jangan lihat kami. Apa yang bisa dilihat? Gao Zongyuan berkata dengan nada protektif, aku akan membeli sesuatu yang lebih mahal dari milikmu besok. Jangan beli, kata He Yuan. Hanya Taipan seperti dia yang mau membeli cincin berlian sebesar itu. Aku merasa kakak perempuanku memaksakan diri memakainya untuk melindungi egonya. Siapa bilang begitu? Aku suka. Kali ini, Lin Yi tidak perlu turun tangan. Ji Qingyan datang untuk membelanya sendiri. Baiklah. Berhentilah memamerkan cintamu. Hari ini sungguh indah. Ayo kita cari tempat untuk bersenang-senang, kata Qin Han. Kami para lelaki yang punya pacar mungkin tidak bisa bersenang-senang dengan kalian semua lagi. Kami harus kembali dan tidur dengan istri kami. Lin Yi. Petunjuk gila. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya.